penanganan stroke. Oke, baik untuk teman-teman yang sudah sering mengikuti video-video saya atau video-video saya sebelumnya, sering sekali saya membahas mengenai stroke. Namun bagaimana sekarang mengenai penanganan stroke atau penanganan pertama orang terkena stroke? Baik, misalnya orang terkena stroke nih guys. Orang terkena stroke dia jatuh dari WC misalnya atau jatuh dari kamar mandi maksud saya. Nah, itu dia karena apa? Karena dia pecah pembuluh darah nih biasanya, pecah pembuluh darah. Nah, kalau pecah pembuluh darah dia kan pecah pembuluh darahnya itu sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana penanganannya supaya tidak parah nih? Penanganan stroke-nya supaya tidak menjadi lebih parah. Nah, bagi keluarga Anda yang mengalami hal seperti itu, Anda sebagai anggota keluarga itu jangan panik dulu, guys. Yang pertama itu jangan panik atau jangan gugup dulu. Jika misalnya korban berada di kamar mandi misalnya, atau berada di kamar tidur misalnya, atau misalnya di ruang tamu dan lain-lain, itu si korban guys jangan dipindah-pindahkan dulu guys. Kenapa kalau dipindah? Itu kalau dipindah guys itu nantinya dia akan mempercepat terjadinya pecah pembuluh darah lagi guys, dan jangan sampai si korban itu terjatuh lagi. Lalu mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana penanganannya kalau seperti itu? Nah, kalau penanganan stroke ini yang seperti itu kejadiannya adalah yang pertama itu menggunakan jarum guys, menggunakan jarum dikeluarkan darahnya. Pertama adalah jarumnya disterilkan dulu guys, jarumnya disterilkan, dibakar, lalu kemudian ditusukkan ke masing-masing jari, semua ujung jari. Nah, itu ditusukkan seperti itu. Tapi pertama untuk jarumnya itu dibakar dulu ya guys ya. Dibakar dulu atau disterilkan dulu. Kemudian ditusukkan di masing-masing jari seperti ini misalnya, di masing-masing jari, agar apa? Agar darahnya keluar guys. Darahnya keluar 1 tetes atau 2 tetes. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau darahnya tidak keluar? Kalau darahnya tidak keluar guys, setelah ditusuk jarum ya, antara sejari-jarinya, semua jari-jarinya, kalau darahnya tidak keluar juga bisa diurut guys. Bisa diurut agar darahnya keluar. Nah, itu biasanya korban itu nanti akan sadar kembali setelah 1 menit atau 2 menit kemudian. Oke, yang selanjutnya penanganan stroke yang pertama ya, biasanya kalau misalnya dia habis terjatuh itu nanti dia sudah sadar kembali misalnya. Terus kemudian dia mulutnya miring guys, mulutnya miring ya seperti ini. Nah, itu penanganan stroke-nya bagaimana? Penanganannya adalah dia ditarik kedua telinganya guys. Tarik kedua telinganya sampai merah guys. Lalu kemudian setelah ditarik ke daun telinganya sampai merah, kemudian ditusuk guys, ditusuk dengan jarum yang steril tadi. Itu di bawah daun telinganya, itu sedikit saja guys ya, supaya apa? Darahnya keluar 1-2 tetes. Nah, kemudian setelah tersadar guys, setelah tersadar dan mulutnya sudah tidak miring atau normal kembali, barulah korban dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter. Biasanya guys, orang yang terkena stroke atau terserang stroke yang seperti tadi, itu dia pembuluh darahnya akan lebih cepat pecah guys pada saat perjalanan atau dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi itu wajar ya, nanti biasanya kalau orang yang sudah seperti itu akan di perjalanan itu dia akan pingsan guys, atau tidak sadar kembali. Dan itu juga bisa menyebabkan gejala stroke, bisa menyebabkan kelumpuhan dan lain-lain seperti gejala-gejala stroke yang sudah sering saya paparkan di video-video saya sebelumnya. Dia mengalami kelemahan di bagian sisi tubuh, sulit berbicara dan lain-lain. Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya mengenai gejala stroke, mengenai ciri-ciri stroke, dan selanjutnya ini yang akan saya bahas adalah penanganan stroke. Dan ingat ya, tadi seperti yang saya jelaskan, mengeluarkan darah guys, mengeluarkan darah jika orang tiba-tiba jatuh dari kamar mandi, dan itu bisa menyebabkan orang terkena stroke. Kita mengeluarkan darah tapi dengan jarum yang steril ya. Ingat, dengan jarum yang steril, dibakar terlebih dahulu. Nah, itu kita sudah menolong orang agar dia tidak terserang atau tidak terjadi penyakit stroke. Nah, selanjutnya bagaimana jika orang sudah terkena penyakit stroke atau sudah mengalami gejala-gejala penyakit stroke seperti yang sudah saya sering paparkan sebelumnya? Dia mengalami kelemahan anggota tubuh, tidak bisa digerakkan, sering kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Saya rekomendasikan suatu produk yang sangat bagus sekali, namanya adalah Chainmorgo. Chainmorgo ini sudah ada izin resmi Depkes BPOM-nya, sudah ada izin halal MUI,
dan sudah berstandar internasional dalam proses produksinya atau sertifikat ISO 9001. Nah, Chain Morgo ini fungsinya untuk apa? Untuk dia melancarkan peredaran darah yang mengalami penyumbatan dari dalam, guys. Jadi orang terkena stroke itu biasanya karena penyumbatan pada pembuluh darah akibat plak-plak lemak atau karena kolesterol yang tinggi, karena trigliserida yang tinggi, atau juga dia mengalami pembuluh darah pecah atau stroke hemoragik akibat hipertensi. Nah, ini Chain Morgo sebagai solusinya untuk mengatur tekanan darah supaya tidak tinggi, untuk mengontrol kolesterol supaya tidak tinggi, dan jika sudah tinggi kolesterolnya, tekanan darahnya ini bisa dinormalkan dengan Chain Morgo, dan juga untuk melancarkan peredaran darah yang mengalami penyumbatan. Baik, Chain Morgo ya, diingat ini namanya adalah Chain Morgo. Anda bisa mendapatkan Chain Morgonya ini, silakan klik link yang ada di bio saya, itu adalah penjelasan tentang Chain Morgo dan juga cara pemesanannya ada di situ. Anda silakan dihubungi nomor yang tertera di situ. Nanti akan ada admin saya, akan ada tim sehat yang akan membantu untuk pemesanannya bagaimana. Dan untuk konsultasi Anda juga bisa langsung hubungi nomor tersebut. Itu nomor saya juga. Nanti Anda juga bisa langsung berkonsultasi dengan saya. Dan jika Anda sudah yakin dan ingin membeli atau order Chain Morgonya untuk penanganan stroke yang Anda alami, silakan Anda bisa langsung klik link yang ada di bio saya atau langsung menghubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bio. Silakan.